Si paling perdana. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa 15 Oktober. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor pada tahun 2004. Kemudian mendapat gelar pasca sarjana dan doktoralnya Northwestern University pada 2010. Berita selengkapnya akan hadir dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DNP Evening News dengan beragam berita yang faktual dan terkini untuk edisi Selasa 15 Oktober 2024. Anda bersama saya, Andika Rizky Rehansyah. Erina Gudono, istri Kaisang, melahirkan anak pertamanya di Jakarta. Persiapan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sudah 90%. Serta Presiden Jokowi tunjuk Herinda jadi kepala BIN gantikan Budi Gunawan. Kami awali election 360 dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa 15 Oktober. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor pada tahun 2004. Kemudian mendapat gelar pasca sarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tidak menjawab saat ditanya apakah akan memimpin Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Dilansir dari laman brain.tsinghua.edu.cn, Stella merupakan Ketua Riset Laboratorium Otak dan Kecerdasan Universitas Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Selain Stella Christie, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga telah memanggil sekitar 59 calon wakil menteri dan calon kepala badan untuk membantu pemerintahannya. Calon wakil menteri dan calon kepala badan itu mulai datang bergiliran ke Kertanegara 4 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Latar belakang puluhan nama itu beragam, mulai dari pejabat negara, politikus, akademisi, publik figur, hingga kalangan profesional. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad katakan, latar belakang nama-nama yang diundang Prabowo itu merupakan usulan dari pimpinan partai politik koalisi. Menurutnya, tiap pos kementerian bakal diisi oleh lebih dari satu wakil menteri. Karena itu, ia menyebut calon wakil menteri yang diundang ke Kertanegara cukup banyak. Beberapa tokoh yang dipanggil oleh Prabowo dalam pemanggilan kali ini diantaranya yakni politikus PAN dan mantan wali kota Bogor Bima Arya, politikus Golkar Christina Aryani, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer. Selain itu juga Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala juga turut dipanggil. Selain itu politikus PSI sekaligus mantan presenter berita Isyana Bagus Oka juga dipanggil oleh Prabowo Subianto. Selain itu ada beberapa nama lainnya seperti artis Giring Ganesa yang juga merupakan anggota Dewan Pembina PSI, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, artis Raffi Ahmad, pengacara Otto Hasibuan, Menkominfo Budi Aris Setiadi, pendakwah Gus Miftah,
mantan Kabid Intelkam Polri Suntana, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, serta musisi Yovie Widianto. Beberapa nama tersebut masih dapat berubah atas posisinya. Posisi yang akan dipastikan nanti baru akan diumumkan pada pengumuman, direncanakan diumumkan pada 20 Oktober mendatang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani mengatakan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dilakukan dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada 20 Oktober 2024 mendatang telah mencapai 90%. Muzani juga menyebut jelang pelantikan MPR akan melakukan gladi kotor yang rencananya dilaksanakan pada 18 Oktober 2024 dan kemudian diikuti dengan gladi bersih pada 19 Oktober 2024. Muzani juga menjelaskan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dihadiri oleh sejumlah tamu VVIP, baik dari tokoh dalam negeri hingga para pemimpin negara-negara sahabat. Meski demikian, Muzani belum bisa memerinci nama-nama tokoh yang bakal hadir lantaran masih dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Kami lanjutkan DMP Evening News dengan berita dari Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur yang kembali mengalami erupsi. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut. Menurutnya, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 118 detik. Sebelumnya juga terjadi erupsi Gunung Semeru pada Senin 14 Oktober pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 110 detik. Pada pagi tadi atau tepatnya pukul 6:18 waktu Indonesia Barat juga terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 600 meter di atas puncak atau 4.276 mdpl. Sigit mengatakan Gunung Semeru masih berstatus waspada sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. Presiden Joko Widodo kini punya cucu baru. Anak pertama dari pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono lahir pada Selasa 15 Oktober ini di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda, Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PSI Chairil Tanzil. Kaisang adalah Ketua Umum PSI. Chairil mengatakan Erina melahirkan di Jakarta bukan di luar negeri seperti yang selama ini beredar. Namun Chairil belum mengungkapkan jenis kelamin anak pertama Kaisang Erina, termasuk siapa nama cucu kelima Presiden Joko Widodo itu. Sebelumnya Erina dan Kaisang menjadi berita ketika terbang ke Amerika Serikat pada Agustus lalu dengan private jet. Kaisang mengantar istrinya ke Pennsylvania untuk melanjutkan kuliah. Kala itu Erina sedang mengandung dan muncul dugaan dia akan melahirkan di sana. Namun dugaan itu telah terbantahkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah menunjuk Wakil Menteri Pertahanan Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang baru. Puan mengatakan penunjukan Herindra itu tertuang dalam surat Presiden atau Surpres nomor R51 tanggal 10 Oktober
perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN. Puan mengatakan uji kelayakan dan kepatutan bagi Herindra akan digelar pada Rabu 16 Oktober besok di DPR. Herindra akan menggantikan Budi Gunawan yang telah menjabat sebagai kepala BIN sejak 2016 lalu. Herindra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Herindra juga terlihat ketika dipanggil oleh Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara 4 pada Senin 14 Oktober lalu. Sementara itu, rapat paripurna DPR masa sidang 1 tahun 2024-2025 telah mengumumkan bahwa DPR telah menerima surat Presiden untuk membahas pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN yang baru. Ketua DPR Puan hari ini juga mengatakan bahwa surpres tersebut sudah dibahas oleh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di DPR. Kita bergeser ke Toraja Utara, di mana nama anak Bupati Toraja Utara, Yohanes Basang atau Ombas, masuk dalam daftar siswa penerima beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP, jalur aspirasi viral di media sosial. Banyak warga menyoroti hal tersebut karena PIP merupakan beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu. Bupati Toraja Utara Yohanes Basang pun berkomentar yang menyebut bahwa anaknya yang sekolah di SMA Negeri 1 Toraja Utara tidak pernah menerima beasiswa PIP jalur aspirasi anggota DPR RI Eva Stefani Rataba tersebut. Bahkan sesumbar Yohanes menyebut bahwa beasiswa tersebut ditilap oleh tim PIP. Hal itu disampaikannya di salah satu grup WhatsApp Toraja atau Forum Toraja Raya. Belakangan pernyataan Ombas itu juga viral di sejumlah platform media sosial. Dikonfirmasi, Eva Rataba menjelaskan bahwa data pokok pendidikan atau dapodik siswa merupakan acuan dalam pengusulan PIP. Terkait tudingan Ombas, Eva Rataba merasa difitnah, yang menjelaskan bahwa 1 bulan setelah SK penerima keluar, maka rekening diaktifkan di bank selanjutnya dicairkan oleh penerima itu sendiri. Setelah ini, berita fakta dan terkini seputar wilayah Sumatera Utara akan hadir dalam DEP Sumut Perdana. Tetaplah bersama kami. Horas Sumatera Utara. Tim Direktorat atau Ditnarkoba Polda Sumatera Utara mengungkap kasus peredaran narkoba jenis pil ekstasi di Kota Medan dengan menangkap seorang wanita muda berinisial PPM berusia 19 tahun, warga Percut Seituan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan awalnya personal unit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sumut menerima laporan masyarakat tentang adanya seorang wanita yang membawa narkoba. Berdasarkan laporan itu, personel melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang wanita berinisial PPM saat keluar pintu tol Heltevia, Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia. Lebih lanjut, Hadi menerangkan bahwa pelaku PPM ketika diinterogasi lebih mendalam mengakui bahwa disuruh seseorang berinisial P untuk mengantarkan atau mengedarkan barang bukti pil ekstasi itu di Kota Medan. Hingga saat ini kasus narkotika itu masih terus didalami dan dikembangkan oleh penyidik. Terhadap pelaku PPM bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolda Sumut untuk ditahan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah mendengarkan DMP News edisi Selasa 15 Oktober 2024. Tetap dengarkan DMP News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, di situs kami dmpmedianetwork.com/evenews serta di kanal YouTube DMP Media Network. Ini Anda juga bisa mendapatkan berita yang faktual dan terkini di akhir pekan dalam DMP on the Weekend yang hadir setiap Sabtu dan Minggu. Tetap di situs kami di dmpmedianet.com serta di kanal YouTube kami DNP Medianet. Kritik dan saran juga bisa Anda sampaikan oleh saudara kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya juga di situs kami di dmpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Skiransya. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi.
Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.